Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Alhamdulillah di SMA Negeri 1 Baleriam ini ada 4 orang calon guru penggerak, yaitu Bapak Sugi, Bapak Haris, Bapak Ali, dan juga Bapak Harun. Harapan saya dengan kegiatan ini kita akan memiliki wawasan baru demi memajukan sekolah SMA Negeri 1 Baleriam. Silahkan nanti Bapak Ibu melakukan kegiatan ini dengan baik, menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak calon guru penggerak demi kebaikan sekolah kita bersama. Sekali lagi, mari kita melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dan dengan mengucap bismillah saya nyatakan kegiatan ini mulai dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakasek Humas, Bapak Hadmin yang telah hadir di sini, terus juga Ibu Wakasek Sarana Prasarana telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Penggerak untuk membuka kegiatan hari ini. Silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kepada Pak Sugi, Pak Haris, Pak Ali, dan juga Pak Harun. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang terhormat, terima kasih sudah berkenan hadir di ruang aula pada hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif calon guru penggerak SMA 1 Baleriam. Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan pembelajaran modul 1 yang mana berisi 4 subbab bagian dari modul tersebut. Ini adalah modul terakhir kami untuk modul 1. Di sini kami menerapkan budaya positif di sekolah agar menjadi pembiasaan di sekolah supaya sekolah kita menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Adapun yang akan menampilkan bagian pertama akan disampaikan oleh Pak Muhammad Haris Fadilah yang akan menyampaikan tentang budaya positif. Kepada Pak Haris kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sugi. Izin teman-teman untuk menampilkan PowerPoint hasil diseminasi budaya positif yang telah kami lakukan di sekolah. Sebelum saya masuk ke materi, ya, perlu diketahui bersama bahwasanya saya melakukan tindakan aksi nyata budaya 5S dan keyakinan kelas. Materi yang akan kami bawakan itu ada 6. Saya sendiri nanti akan menjelaskan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi Pak Sugi, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia Pak Harun, dan posisi kontrol dan segitiga restitusi oleh Pak Ali. Ini hasil budaya 5S yang ada di sekolah ini yang sudah saya coba terapkan. Berikutnya juga saya sudah melaksanakan membuat keyakinan kelasnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Harun ya sebagai pematerinya. Untuk referensi pendidikannya Bapak Ibu ya, kalau misalkan kurang boleh nanti dilihat di YouTube kami semua ya, sudah ada beberapa dokumentasi pembelajaran yang bisa Bapak Ibu pelajari ya. Baik, kita akan mulai ke materi. Kita tolong Pak, lihat waktunya Pak ya. Oke, baik. Materi pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next Pak.
Oke. Nah, pertama kalau kita ini singkatnya ya, coba Bapak Ibu ya, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan coba buka. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Tugas rekan yang tugas B-nya adalah mencoba segala cara untuk membuka. Maukah Bapak Ibu membuka kepalan tangan itu? Nah itu ya. Coba sambil dipikir ya. Next, Pak, kita langsung ke ini aja. Nah, jadi tanggapannya pasti dua sisi ya. Yang pertama dan yang kedua bervariasi. Ada yang bersedia membuka karena baginya ini kebaikan yang sangat baik saya berbagi. Ya kan? Yang kedua ada yang tetap bertahan menutupnya. Karena bagi dia ini penting. Jadi masing-masing punya pendapat. Pertanyaan yang ketiga di sini, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol itu Bapak Ibu? Yang membuka dan menutup tangan siapa? Siapa? Kita sendiri, betul. Jadi disiplin di sini yang membuka dan menutup hati itu kita sendiri. Ya, next Pak. Oke, jadi ada teori kontrol ya tentang dari Dr. William Glasser ya. Jadi sebenarnya yang pertama ilustrasi guru mengontrol murid. Seakan-akan kita tuh bisa mengontrol murid. Ternyata nggak bisa. Dia bisa dikontrol karena dirinya membukakan supaya bisa dikontrol oleh guru. Karena apa? Misalkan karena ada hukuman, karena ada penghargaan, maka dirinya mau. Nah seperti itu ya, seakan-akan. Padahal kalau dia hari ini mungkin ingat, besok lupa lagi. Karena itu berasal dari dirinya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini sama ya. Jadi intinya dari semua ini, kita sebagai guru ini ternyata cuma ilusi. Kalau siswa atau peserta didik itu sendiri dari dirinya tidak ada kemauan untuk berubah, itu cuma ilusi. Nah itu ya. Next Pak. Baik, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ya, artinya diberikan suatu stimulus dapat respon, diberikan penghargaan dapat respon, diberikan hukuman ada respon, kepada pendekatan teori kontrol ya. Jadi kita mencoba bagaimana caranya seseorang itu dari dalam dirinya sendiri ada kemauan. Sebenarnya ini yang materi kami dapat ya. Jadi kita berproses menuju tahap itu ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubah paradigma kita. Yang tadi ya, next. Nah ini salah satunya ya. Kalau kita ngacu sekarang ke teori kontrol ya, dimana setiap orang kebutuhannya berbeda-beda, sama peserta didik. Ada yang butuh kasih sayang, ada yang butuh penghargaan, ada yang butuh apa dan lain sebagainya ya. Intinya semua orang punya model berpikir yang berbeda ya. Oke, next. Nah baik, tadi sudah ya. Jadi disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara ya, kalau di kurikulum Merdeka, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Adapun pendapat ini ya sependapat, sepemikiran dengan Diane Gossen ya.
bahwasanya disiplin itu artinya belajar. Jadi dari mana belajar? Dari diri sendiri dulu. Ya, next. Oke, nilai-nilai kebajikan universal ya artinya nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Disepakati semua bersama. Kemudian nilai kebajikan ini sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Hal ini juga sesuai dengan teori kontrol tadi ya. Next. Mungkin ini salah satu referensi nilai-nilai universal ya, kebajikan universal. Dari profil pelajar Pancasila itu ada 6, jadi dimensinya. Kemudian bisa juga kita mengacu kepada the seven essential virtues ya, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ini sebagai referensi. Jadi nanti kalau di keyakinan kelas kan ngambil dulu apa nilai utama yang mau kita acu. Nanti itu yang dibikin keyakinan kelas. Next one. Nah ini juga the Virtus Project ya, nilai-nilai kebajikan. Misalkan gini, orang memakai helm karena apa? Keselamatan. Jadi nilai kebajikan yang buat dirinya itu adalah keselamatan buat dirinya sendiri. Jadi yang kita ambil untuk ke orang lain adalah yang mendasari dirinya bertindak. Jadi itu adalah motivasi intrinsik yang ada pada dirinya sendiri. Misalkan lagi membuang sampah pada tempatnya, apa nilai kebajikan yang ada di sana? Buang sampah, kebersihan, bisa. Apalagi kesehatan. Jadi kalau membuang sampah itu buat kesehatan dirinya sendiri, gitu. Kalau itu sesuatu yang penting buat dirinya sendiri, maka dia akan mengerjakan. Nah, itulah intisari materi dari saya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang dimulai dari diri sendiri. Dan semoga dengan adanya kolaborasi, berbagi praktek atau pengalaman belajar ini bisa memberikan ya, membuka mindset atau pikiran agar bersama-sama kita menuju ekosistem sekolah yang lebih baik. Next. Oke, baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Nanti sesi tanya jawab mungkin akan diselesaikan dulu pematerinya. Salah hilap saya dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplausnya Bu. Luar biasa ya pemaparan dari teman kita Bapak Muhammad Haris Fadilah, sangat menginspirasi. Ini adalah pengetahuan baru bagi kami dan mungkin Bapak Ibu juga ya. Mudah-mudahan budaya positif ini dapat kita terapkan sehari-hari di sekolah kita untuk kemajuan kita bersama. Amin, Allahumma amin. Ya, selanjutnya materi tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi akan saya sampaikan oleh saya sendiri. Mungkin setiap orang dalam melakukan tujuannya memiliki motivasi. Misalnya Bapak Ibu menjadi guru, ada motivasi tidak? Pasti ada kan? Nah, ternyata motivasi itu sendiri menurut Diana Gossen ada 3 teori tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama di sini katanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kadang-kala kita ini berangkat ke sekolah untuk mengajar itu karena rasa takut kepada pimpinan. Takut ada sanksi disiplin dari sekolah ataupun dari dinas misalnya. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, guru ini rajin datang ke sekolah, selalu tepat waktu, masuk ke sekolah pun nggak pernah masuk ke kelas pun nggak pernah absen. Ternyata ada maksud terselubung, yakni ingin mendapatkan penghargaan, ingin menjadi guru yang terbaik atau menjadi guru berprestasi misalnya. Nah, di sini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi ini juga bersifat eksternal, jadi berasal dari luar dirinya sendiri. Selanjutnya, motivasi ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti orang yang menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Saya ini mau jadi orang bagaimana sih? Ya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal, berarti ada kesadaran dari dalam diri sendiri untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Selanjutnya, nah, tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Jadi yang terakhir tujuan motivasinya ingin menjadi pribadi yang lebih baik karena adanya kesadaran diri. Nah, jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi bukan untuk sementara saja, melainkan untuk seterusnya ke depannya di masa yang akan datang. Nah, motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Selanjutnya, jadi kan seperti yang kita tahu tadi bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata disiplina. Artinya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Tadi sekilas kita lihat ya di slide-nya Pak Haris. Disiplina artinya belajar. Nah, di sini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, pasti sesuatu harus terjadi katanya ya. Untuk itu kita perlu tinjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau ada siswa terlambat, pasti sering diberi sanksi atau hukuman. Seperti apa sanksi hukuman tersebut? Apakah sanksi atau hukuman tersebut akan memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik? Atau hanya memberikan rasa trauma sekilas pada saat itu saja, namun tidak bisa menanamkan kedisiplinan itu sendiri ke dalam jiwa mereka. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini dibentuk berdasarkan hasil kolaborasi antara murid dengan guru. Jadi Bapak Ibu, ternyata disiplin itu terbagi menjadi dua kategori. Ada disiplin positif dan ada disiplin yang negatif. Apakah Bapak Ibu tahu disiplin yang negatif itu apa bentuknya? Yaitu tadi hukuman atau sanksi. Sedangkan disiplin yang positif ada dua, yakni konsekuensi dan restitusi. Inilah yang akan kita bahas sekarang. Lanjut Pak. Mari kita simak ya Bapak Ibu, ada studi kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
kelas semakin gaduh. Dan anak-anak pun tertawa melihat Diva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Baik Bapak Ibu, berdasarkan studi kasus tersebut, coba apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipa? Mengapa? Saya minta mungkin Bu Lisa, setuju atau tidak? Baik, terima kasih. Saya kurang setuju sih Pak dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno, karena di sini Pak Seno pun membiarkan si Ipa untuk menertawakan pada kemampuan si Ipa itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Lisa atas responnya. Ya, luar biasa. Beri aplaus dulu untuk Bu Lisa. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Menurut Bu Rina, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, dan mengapa? Terima kasih. Menurut saya sebagai hukuman. Mengapa, Bu? Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Ya, luar biasa Bu Rina jawabannya. Terima kasih. Jadi dari kasus ini kita bisa melihat bahwa Pak Seno tanpa sadar beliau sudah melakukan perundungan terhadap siswanya sendiri. Betul tidak Bapak Ibu? Karena beliau mempermalukan peserta didiknya. Apakah layak seorang guru seperti itu? Tentu tidak kan ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu sikap seperti itu harus kita perbaiki. Selanjutnya Pak. Nah, ternyata seperti saya bilang tadi, hukuman itu adalah disiplin negatif. Sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah disiplin yang positif. Nah, hukuman merupakan identitas gagal seorang peserta didik. Jadi kalau kita terus-menerus memberikan hukuman kepada siswa atas kesalahan yang diperbuatnya, tidak menjamin masa depannya itu akan sukses. Karena di situ terdapat unsur pemaksaan. Ya, sedangkan di sini sebaliknya dengan disiplin yang melalui konsekuensi dan restitusi, insya Allah di situ akan membuat siswa menjadi pribadi yang sukses. Kita lihat perbandingannya ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Mengapa? Karena itu sudah kesepakatan bersama. Ya, sedangkan hukuman itu kan hanya diberikan satu arah saja. Dari siapa? Dari guru atau pihak sekolah. Apakah siswa menyetujui hukuman tersebut? Pasti tidak dong. Nah, kemudian di sini restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Pilihan yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Mau bagaimana dia ke depannya. Selanjutnya, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Apabila suatu anak dihukum secara fisik atau psikis, itu akan menimbulkan trauma yang mendalam, bahkan jangka panjang sampai di masa yang akan datang, dia bisa mengingat trauma itu. Nah, kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, karena hanya saat itu saja. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan, namun pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Dan pada restitusi korban mendapatkan ganti. Pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti baik psikis ya maupun fisiknya. Kemudian pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan pada restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan pada restitusi masalah terpecahkan. Nah, kita langsung saja ya contohnya. Kalau hukuman kan peraturannya adalah seperti ini, maka kamu harus begini. Jadi ada penegasan dari pihak sekolah. Tidak ada usulan yang dibuat oleh siswa. Sedangkan pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Pada restitusi, apa yang kamu yakini saat ini untuk dirimu di masa yang akan datang? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bagaimana prosesnya? Bagaimana tahap-tahapnya supaya kamu menjadi pribadi yang lebih baik? Lanjut Pak. Selanjutnya, kalau pada hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu
adanya unsur ancaman. Sedangkan pada yang konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Pada restitusi, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ayo lanjutkan, kembangkan, buat lebih baik lagi. Nah, pada hukuman kesannya paksaan, tapi pada konsekuensi stimulus dan respon. Pada restitusi teori kontrol. Nanti teori kontrol akan disampaikan oleh Pak Harun ya, Pak Ali. Baik, terima kasih. Nah, lanjut Pak Haris. Ya, di sini kita lihat dampak pada murid dari hukuman itu sendiri. Ternyata murid bisa marah juga ya, bisa merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan dirinya sehingga menjadi tertutup atau introvert. Sedangkan pada disiplin, konsekuensinya itu kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Pada restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, hukuman menyakitkan, baik bagi guru yang menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Sedangkan pada konsekuensi, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Pada restitusi, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Jadi restitusi ini Bapak Ibu sangat berhubungan erat dengan adanya keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini sangat berbeda dengan yang namanya peraturan sekolah ataupun peraturan kelas. Ya, kalau peraturan kan biasanya dibuat oleh sekolah, kalau keyakinan kelas dibuat oleh bersama, baik guru dengan siswa. Selanjutnya, ya, mari kita lihat ya Bapak Ibu. Di sini ada tindakan guru. Kita kategorikan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba saya minta dari siapa ya? Bu Riri mungkin alasannya kenapa itu tergolong. Menurut itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Lari keliling lapangan basket 2 keliling. Baiklah, terima kasih. Untuk kasus yang kedua atau tindakan guru yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya itu adalah konsekuensi. Karena apa? Karena dia terlambat sehingga diminta untuk lari mengelilingi lapangan basket, sehingga kemudian untuk keesokan harinya si anak ini tidak mengulanginya lagi. Kelas dulu untuk Bu Riri. Terima kasih Bu Riri. Maaf Pak Suginya, Ya. dari petugas gitu Pak. Baik ya. Kita lanjut aja Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Haris. Lanjut aja langsung. Ya. Berdasarkan bagan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kayak seperti otomatis itu saja. Ya, tidak direncanakan, tidak dibuat-buat langsung tindakan secara langsung di tempat. Sedangkan anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman itu. Jadi tidak ada persetujuan dari siswa. Sedangkan hukuman itu bersifat satu arah ya, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati bersama ya. Lanjut Haris. Nah, di sini penghargaan menghukum, mereka mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terasa sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini kasus seperti yang pernah saya alami sendiri. Misalnya dulu waktu SD saya sering ranking 3 besar. Tapi begitu masuk SMP, masuk sekolah favorit, ternyata peringkat saya tidak sebaik waktu SD misalnya. Saya
cuma masuk 10 besar saja. Jadi saya merasa dihukum. Kenapa dulu SD saya masuk 3 besar terus, tapi di SMP saya tidak masuk 3 besar sama sekali? Saya seperti sedang dihukum, ya. Ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ali. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sambil menunggu silakan, ada yang mau minum atau yang makan silakan, nggak apa-apa. Ya silakan. Menunggu slide yang akan saya sampaikan. Oke. Sambil minum juga silakan dulu, nggak apa-apa. Sambil minum sambil mendengarkan lebih nyaman daripada mendengarkan ngantuk lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Adalah kata baca buka saruka basengat ka Jumatan. Baik, yang kami hormati wakil kepala sekolah, tidak kurikulum, wakil kepala sekolah tidak kesiswaan, wakil kepala sekolah prasarana, aset. Yang dihormati teman-teman semuanya, rekan-rekan bersejawat di Semangat Baleriam dan teman-teman rekan-rekan CGP yang pada kesempatan kali ini mempraktikkan, mempresentasikan apa yang sudah menjadi tugas kita bersama, dan ini sebuah jadi bagian dari proses dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9, dan kemudian juga nanti di tahap angkatan berikutnya mungkin tidak seperti ini, belum tentu seperti itu ya. Jadi ini adalah bagian dari proses dari pendidikan guru penggerak itu sendiri. Baik, saya mulai aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Next, silakan, udah kenal semuanya. Selanjutnya, oke, langsung silakan budaya positif. Oke, baik. Pada pagi hari ini nanti saya akan fokus pada keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Ya, karena nanti sudah dijelaskan juga dari Pak Sugi sudah menjelaskan mengenai hukuman, restitusi, dan konsekuensi, dan Pak Arif juga tentang disiplin positif itu sendiri. Oke, latar belakang positif memiliki sifat urgensi dalam pembentukan karakter murid. Sekolah sebagai institusi membentuk karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid. Oleh karena itu, positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Next. Tujuan aksi nyata yang saya sampaikan di sini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini prinsip-prinsip nilai kebajikan universal. Tadi sudah dijelaskan bahwa nilai-nilai kebajikan universal disebutkan dari Pak Haris, ada tanggung jawab, kemudian gotong royong dan sebagainya. Selanjutnya, walaupun terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan yang membuat kesepakatan kelas yang dijalankan kepala sekolah. Siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, tindakan yang akan dilakukan. Mengharap para sekolah menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta minta izin untuk melaksanakan pembebasan kepada rekan sejawat yang sekarang kita lakukan bersama ini. Mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman dari budaya positif, keyakinan kelas dan budaya dasar manusia. Berkoordinasi dan kolaborasi dengan guru piket untuk membuat keyakinan kelas, memantau dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Next. Oke, saya cepat saja ya. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru serta murid agar tindakan yang disusun dapat dilakukan dengan lancar. Cara pelaksanaan untuk menumbuhkan kebiasaan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan kebiasaan budaya positif di rumah. Next. Nah, ini adalah budaya positif yang ada di modul 1.4 dan ini dijelaskan juga Pak Aris mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan pendekatan di anak untuk melakukan kontrol diri dan menentukan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ini yang kita bahas sekarang. Mengacu pada nilai positif yang telah disepakati kesalahan bersifat universal. Kemudian posisi kontrol, hukuman, masa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar.
Bertahan hidup, kasih sayang, rasa terima, pengakuan, kekuasaan, dan kebebasan. Dan 9 institusi, stabilkan identitas, pada sinyal yang salah, dan menaikkan keyakinan. Next. Nah, oke. Baik, kita langsung ke intinya. Kebutuhan dasar manusia, survival. Ya, survival atau bertahan hidup. Ya. Kebutuhan bertahan hidup, survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis dan untuk bertahan hidup misalkan kesehatan, rumah, makanan, dan sebagainya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa ada dua kebutuhan dasar manusia ya, untuk bertahan hidup. Satu kebutuhan fisiologis dan biologis. Apabila satu di antara yang tidak terpenuhi, maka kebutuhan nantinya juga akan terganggu seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan terima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jelas ya, bahwa kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang. Kasih sayang pada dari orang tua, kasih sayang pada teman, pekerjaan, kepala sekolah dan sebagainya. Dan apabila kasih sayang tidak bisa kita terima, yakin pasti akan terganggu. Pasti secara psikologisnya juga pasti akan terganggu. Seperti itu. Pasti nanti juga akan adalah problem-problem yang akan terjadi di kemudian hari. Next. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah pengakuan atas penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dan ini adalah kita yang bisa kita terapkan di sehari-hari dalam pembelajaran, bahwa anak-anak perlu pengakuan, anak-anak perlu pemberian penguasaan. Anak mempunyai penguasaan tertentu. Tidak semua anak mempunyai penguasaan semua bidang, saya yakin tidak akan bisa mampu. Tetapi anak-anak diberikan kesempatan, anak diberikan peluang, pilihan-pilihan yang lain untuk mendapatkan penguasaan tertentu yang ia kuasai. Seperti itu. Baik prestasi, kemudian keterampilan dan sebagainya. Selanjutnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi seorang siswa atau kita sebagai manusia kita sendiri harus mempunyai atau diberikan pilihan-pilihan yang ada di dalam dunia kita sendiri. Kita tidak bisa memaksakan pada orang si A harus seperti ini, si A harus seperti ini, harus seperti ini. Tetapi tidak keluar dari peraturan atau tidak keluar dari koridor yang sudah ada. Seperti itu. Jadi anak diberikan pilihan untuk memilih sesuatu dengan cara mereka sendiri, bukan dengan cara kita. Yang kebiasaannya selama ini terjadi bahwa anak diberikan pilihan, anak diberikan cara-cara hanya dengan cara kita, tetapi tidak kemudian anak-anak memberikan pilihan dengan cara mereka. Coba kita berikan kesempatan pada mereka mengumpulkan dengan cara mereka sendiri atas permasalahan yang ada yang dirasakan oleh sebagian sendiri. Kemudian lanjut next. Kesenangan. Nah, orang pasti butuh kesenangan. Orang perlu senang, happy dan sebagainya. Tertawa dalam bentuk next. Nah, bermain dan tertawa. Ya. Nah, di sini bermain ini yang sudah punya keluarga, sudah punya anak, istri. Nah, tentunya kita bisa bermain dengan keluarga kita ya. Jadi itu kebutuhan dasar. Dengan suaminya, dengan istrinya, itu kebutuhan dasar. Ya kalau belum ya berarti dengan temannya, dengan bapak ibunya, seperti itu ya. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Mereka senang, kemudian mereka diberikan pengakuan, kebebasan, diberikan kasih sayang, sehingga mereka senang. Itu sebagai wujud dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, ini tentunya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir mirip dengan peraturan kelas, ya. Tetapi keyakinan ini adalah sesuatu yang diyakini bersama, disepakati bersama bahwa keyakinan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Nanti kita akan belajar bersama. Kita akan ambil contoh nanti.
Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, artinya umum, ya, positif dan mudah dipahami. Artinya kalimat itu semuanya positif, tidak ada yang negatif. Kemudian juga mudah dipahami oleh semua orang. Apabila di antara kita semangat sebagai seorang guru semua, dan apalagi yang bertanggung jawab sebagai wali kelas biasanya membuat peraturan. Nah, di situ coba kita praktikkan, kita buat keyakinan kelas. Keyakinan itu sebuah pernyataan-pernyataan yang positif yang disepakati bersama, seperti itu. Kemudian tentunya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jelas ya. Keyakinan yang dapat dilakukan dapat diterapkan di kelas tersebut. Apabila kita wali kelas, ya pasti bisa diterapkan di kelas tersebut. Jangan sampai keyakinan kelas itu tidak bisa kita terapkan di kelas tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak kita minta pendapat mereka, kita tetap pendapat dengan anak-anak apa yang disepakati, apa yang diyakini di kelas tersebut. Ya, misalkan saya ambil contoh kecil, misalkan peraturannya jangan berlari di kelas, seperti itu. Nah, kalimat positifnya adalah berjalanlah di dalam kelas, seperti itu. Ya. Nah ini adalah sebagai keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 12I1, peraturan dilarang bolos. Nah, kami meyakini siswa yang disiplin akan menjadi orang yang sukses. Peraturan kedua, jangan memakai sepatu orang lain. Kami meyakini memakai sepatu sendiri jauh lebih nyaman. Dilarang pacaran di kelas. Kami meyakini teman baik jauh lebih baik daripada pacaran. Itu salah satu contoh dari keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama di kelas kita. Dan keyakinan kelas ini bersifat berkala, artinya bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangi. Jadi secara berkala kita bisa menambahkan. Jadi mengapa saya mengambil dari 3 ini? Karena dari 3 itu adalah kesepakatan bersama. Karena semua orang, semua siswa yang di kelas saya buat satu persatu. Silakan nanti buat satu persatu. Kemudian ternyata munculnya ada beberapa hal yang sama. Itulah yang menjadi suatu keyakinan yang dibuat bersama, termasuk yang ketiga juga dilarang pacaran di kelas, karena juga banyak anak-anak yang mengatakan bahwa jangan pacaran karena memang ada orang yang pacaran di kelas. Makanya saya buat meyakini bahwa pacaran teman baik itu jauh lebih daripada pacaran, seperti itu. Oke, waktunya masih ada Pak Ali? Dikit ya, 4 menit. Oke, saya minta tolong kepada teman-teman sekalian, ya, untuk membuat satu keyakinan kelas sederhananya saja, ya, boleh bebas, kata-katanya juga boleh dikaitkan dengan kelas yang di sebagai warga kelasnya atau di kelas lain boleh, silakan. Satu keyakinan kelas saja, satu saja, nggak usah banyak-banyak. Yaitu tadi sebelumnya Pak Haris, sebelum lagi. Nah ini. Dalam pembuatan keyakinan kelas harus lebih rinci dan lebih konkret ya, agar bisa lebih dipahami. Universal artinya bisa dipahami oleh semua orang. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Satu keyakinan kelas boleh di kelasnya masing-masing sebagai perwaliannya, atau boleh juga di kelas lain, boleh. Atau keyakinan sekolah. Nah, kan ada keyakinan, bisa ada keyakinan sekolah. Berarti kalau keyakinan sekolah berarti sifatnya umum sekali. Boleh, yang bisa nanti bisa disepakati oleh seluruh peserta didik. Seperti itu. Sudah selesai, Bapak Ibu? Satu saja. Satu aja tidak apa-apa. Satu saja, simpel aja tidak apa-apa. Oke, kalau sudah dimulakan Pak Ali ya. Oke. Ya, ini kebetulan dengan Bu Winarsi ini. Maka tadi saya mengambil keyakinan kelas yang ketiga tadi. Memang perwaliannya saya dengan Bu Winarsi, nah ada sangkut pautnya. Perwaliannya di sini ya. Oke. Saya katakan kamu jangan nanti ya. Ayo, silakan ya. Masih ada waktu kan? 1 menit. Menit, nah, 1 menit lagi Bapak Ibu. Tidak apa-apa, bebas, boleh ya. Saya nggak usah kasih nama
nama ya, bikin contoh satu keyakinan kelas saja. Boleh bebas. Misalkan olahraga dilarang memakai sepatu temennya misalkan. Nah kita nanti juga yakini bersama bahwa keyakinan kelas itu bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Boleh. Oke. Ya, nggak apa-apa. Contoh aja ini contoh aja ya, Baik. Ya bukan nggak ada nilai plus tambah kurang, nggak ada. Hanya ini aja, apa namanya, refleksi saja. Oke, cukup ya. Oke. Ya, oke. Dan semua ya udah ya. Oke, saya bakal bacakan satu dua aja sebagai contoh dari keyakinan kelas yang kita bersama. Kami meyakini hadir tepat waktu di kelas dapat membuat pembelajaran efektif. Ya. Oke. Terus kemudian saya bacakan tulisannya yang belajar untuk bertumbuh sehingga tidak boleh mengharapkan imbalan apapun. Jadi pikiran dan raga ada di satu tempat. Jadi semua keyakinan diyakini bersama ya. Sesuatu yang rinci dan konkret yang disepakati bersama. Ya, seperti itu. Baik, saya kira cukup. Waktunya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kembali lagi beri aplaus untuk Pak Harun, pemaparan yang luar biasa sekali. Selanjutnya pemaparan terakhir akan disampaikan oleh Pak Makrus Ali tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kepada Pak Ali kami persilakan. Beri aplaus dulu Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, tapi salaman minggu nalatai. Salam saujud karena Malempang. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruka, Basengat Kajumata. Harus. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baleriam. Yang saya hormati rekan-rekan guru semua. Izin saya di sini akan berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan, kami dapatkan para calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ya. Dan pada modul 1.4 ini kami mempelajari tentang budaya penerapan budaya positif. Jadi setelah kami mempelajari itu dan khususnya saya sendiri yang pelajari modul itu, kami merasa sangat tertampar seperti itu. Berbeda, berbanding terbalik dengan kenyataan yang biasa sehari-hari saya lakukan. Nah, kaitannya dalam hal ini yang pertama adalah 5 posisi kontrol. Baik, lanjut Pak. Pak Harun atau Pak Haris tolong di. Baik. Tadi sudah disebutkan bahwa guru itu sebenarnya ilusi ya. Guru sebenarnya tidak bisa mengontrol siswa. Tidak bisa menyuruh ke sana ke sini, tidak bisa memberikan instruksi sesuai dengan keinginan kita. Pada hakikatnya seperti itu. Nah, pada 5 posisi kontrol ini yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dan juga dikutip dari Diani Gosen pada bukunya tahun 98, itu ada 5 posisi kontrol yang bisa diduduki oleh guru ya, seperti itu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Oke, untuk awalan ini, untuk yang pertama ini saya akan bertanya pada Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu itu kalau Bapak Ibu itu lebih cenderung ke posisi yang mana? 5 posisi ini. Boleh satu angkat tangan? Silahkan berpendapat. Iya, maksudnya sebelum nanti akan saya paparkan yang kami dapatkan gitu ya. Sebelumnya, apakah sebagai penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer?
Mungkin nanti kita refleksi bersama-sama. Ya, next saja Pak. Baik, yang pertama ini adalah guru sebagai penghukum. Ya. Yang setelah saya baca di sini adalah yang tadi disampaikan bahwa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya guru-guru yang seperti ini ada menggunakan nada suara tinggi, ya, bahasa tubuhnya, matanya melotot dan sebagainya, dan mengatakan patuhi aturannya atau awas, gitu ya. Kemudian kamu ini loh salah terus gimana nih, terlambat terus gimana nih kamu, atau misalkan selalu saja pasti kamu ini terlambat terus. Nah, itu yang bisa saya ucapkan Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa sekali ilmu yang didapatkan. Hasil dari ini apakah berdampak efektif bagi siswa? Ternyata dalam penelitian itu disebutkan next bahwa ini kemungkinannya murid hanya akan marah dan memendam atau mempunyai rasa dendam dengan gurunya. Bahkan yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah bisa saja motor gurunya dikempesi atau dan sebagainya. Ya, itu adalah akibat dari guru sebagai penghukum. Ya. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nanti kita akan sama-sama membahas ya, kira-kira posisi mana yang paling baik yang bisa kita terapkan, maksudnya kita usaha terapkan. Nih, pada posisi ini guru akan bersuara lembut, kemudian membuat siswa atau murid merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Biasanya yang diucapkan adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu bahwa kamu masih terus seperti ini. Kemudian biasanya kalau membuat merasa bersalah ini mengaitkan dengan sesuatu yang lebih menyentuh hatinya. Misalnya, bagaimana coba kalau kamu seperti ini, orang tuamu kira-kira seperti apa di rumah. Nah, apakah itu sudah tepat Bapak Ibu dalam menangani peserta didik? Hasilnya adalah ternyata menurut penelitian itu bahwa murid hanya akan merasa bersalah saja. Ya, bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu atau gurunya. Ya, dan murid itu menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dan kadang-kala ini malah jauh lebih bahaya karena sudah menyentuh perasaan daripada yang menghukum. Menghukum biasanya muncul dari dendam dan tidak suka saja. Tapi kalau ini sudah masuk dalam perasaannya bahwa oh ibu itu sudah bilang ke saya seperti itu, berarti apa sih ini saya manusia seperti apa nih, gagal terus dalam hati. Itu jauh lebih bahaya ternyata Bapak Ibu. Ya. Kalau kemarin dibahas dalam ruang kolaborasi itu kami ternyata sebagian besar disurvei itu bapak-bapak dari CGP itu lebih banyak berperan sebagai penghukum dan ibu-ibu sebagai pembuat merasa bersalah karena memang sifat alamiah dasar bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ya, tapi tidak semua. Lanjut. Nah, apakah sebagai teman yang paling baik? Kita lihat di sini. Ya, guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan peserta didik atau siswa atau murid. Kemudian hal negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa. Ah, bapak ini, saya pikir bapak ini teman saya. Akan berpikir seperti itu kalau kita sering membantu atau berposisi sebagai teman ya terhadap murid kita. Dengan kata-kata ayolah bantu bapak, kemudian dan lain-lain tadi ya. Nah, baik, hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, baik atau tidak? Baik ya. Tapi dampak negatifnya tadi, murid menjadi tergantung terhadap guru itu, ya. Merasa akrab, kemudian jika guru itu tidak sesuai dengan keinginannya dan dipandang oleh siswa itu loh, selama ini saya pikir kita berteman Pak. Artinya kan siswa itu bisa mengontrol gurunya dalam hal seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Lanjut Pak. Nah, ini yang mungkin orangnya yang netral saja, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai membuat merasa bersalah, kemudian tidak sebagai
teman. Ya, ini hanya posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku. Jadi pemantau biasanya seperti ini. Oh iya. Itu kan biasanya ya. Kalau kita melihat siswa gitu, ya, catat dulu. Nah, peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi apa konsekuensinya? Jika kamu seperti ini, kamu harus melakukan apa? Gitu. Biasanya seperti itu. Tapi dengan nada yang datar, ya, tidak ada emosi, tidak ada bahasa tubuh yang mendekat atau formal merasa bersalah seperti tadi. Nah, kemudian hasilnya guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan menjadi marah dan membuat merasa bersalah. Ini sudah sebenarnya sudah cukup baik ya. Kalau dalam pemaparan kami itu kemarin dalam ruang kolaborasi itu juga diskusi dengan fasilitator. Tetapi ada satu posisi kontrol yang paling bisa diterapkan dan mulai mempunyai nilai kebajikan yang baik adalah yang terakhir ini sebagai manajer. Ya. Ini saya pas dari materi atau dari modul guru penggerak ya, Bapak Ibu. Jadi teksnya terlalu banyak. Jadi sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, seorang manajer telah memiliki keterampilan teman juga bisa, pemantau juga bisa jadi berubah-ubah atau bisa jadi keduanya juga diaplikasikan. Jadi dalam posisi manajer ini adalah ketika siswa melakukan kesalahan, tentunya yang pertama dicari tahu adalah latar belakang ya, bagaimana mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi dalam keyakinan kelas di materi Pak Harun. Misalkan apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya, jika kamu meyakininya apakah kamu bersedia memperbaikinya. Jadi permasalahan yang ada di siswa harusnya kita cari tahu dulu duduk perkara permasalahannya, kemudian mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian membantu dirinya, bukan kita memberikan solusi atas masalahnya dia, tapi kita memandu supaya dia sendiri yang menemukan solusi atas masalah yang dia alami, yang dia hadapi. Misalkan contohnya siswa terlambat gitu, kita jangan selalu menghukum dulu ya, tapi kita kalau saya mulai menerapkan ya semenjak mendapatkan materi ini, mempelajari, mencari informasi terlebih dahulu terkait dengan kenapa bisa terlambat seperti itu, kemudian mengaitkan kepada keyakinan kelas bahwa terlambat itu adalah perbuatan yang melanggar keyakinan kelas, disiplin, nilai kebajikannya, kemudian diarahkan kenapa bisa terlambat, kira-kira seperti apa, solusinya seperti apa menurut kamu dulu. Nah, kemudian kita cari jalan keluarnya. Baik. Iya. Lanjut, Pak. Nah, biasanya ini adalah hasilnya adalah fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua murid atau mengetahui adanya suatu masalah. Kemudian bila guru mengambil posisi mantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Ya, jadi guru hanya membimbing saja. Lanjut Pak, kemudian kaitannya dengan segitiga restitusi, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Apa yang harus dilakukan oleh guru ketika siswa kita mempunyai masalah tertentu? Ya, lanjut. Jadi ada tiga tindakan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ya, semoga bisa kita sedikit-sedikit menerapkannya kepada peserta didik kita. Karena kalau disebutkan dalam pendidikan guru penggerak itu, sekolah bisa bergerak itu kalau tidak hanya satu orang, dua orang saja, tapi memang ekosistemnya itu sudah memacu sekolah untuk guru itu untuk bergerak bersama. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Lanjut Pak, menstabilkan identitas itu kaitannya dengan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, artinya memaklumi, ya, memberikan pemakluman dulu. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses dengan mengatakan kepada siswa misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa.
kemudian oh ya kamu manusiawi saja berbuat seperti itu. Misalkan ada perkelahian, nah, berarti kalimat yang bisa disampaikan adalah tidak ada manusia yang sempurna, melakukan kesalahan juga seperti itu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Lanjut. Ya. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya mematuhi kebutuhan tertentu. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Dengan biasanya mengatakan seperti, ya saya menghargai kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu misalkan. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi tindakan yang dia lakukan, ya setelah kita mengetahui sebabnya, itu kita berikan respon lagi bahwa oh ya seperti itu wajar saja jika mungkin kamu marah. Oh kalau kamu terlambat karena membantu orang tua, mungkin wajar saja seperti itu bisa terlambat. Saya mungkin kalau membantu orang tua juga keteteran seperti itu dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini bagian penting dalam memandu siswa. Jadi siswa sendiri yang harus menemukan jalan keluarnya dari permasalahan itu. Jadi kita pandu. Nah, kalau kamu seperti ini kemudian bertabrakan dengan keyakinan apa atau melanggar keyakinan apa? Oh melanggar keyakinan untuk datang tepat waktu misalnya. Kalau misalkan berkelahi, oh melanggar keyakinan tentang saling menghargai. Jadi misalkan menanyakannya, apakah nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian ada atau kamu menjadi orang seperti apa? Intinya adalah menanyakan keyakinan kembali kepada kepada peserta didik yang merasa bersalah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Untuk aksi nyata, kasus-kasusnya bisa dilihat di channel YouTube saya yang tidak seberapa subscribe-nya. Silahkan. Penerapan segitiga restitusi ya terhadap kasus-kasus yang dialami oleh peserta didik. Mungkin itu nanti selebihnya kita akan diskusi ya, mungkin sedikit waktu untuk diskusi akan dipandu oleh Pak Sugi mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, pemaparan yang disampaikan oleh Pak Pus Ali tentang segitiga restitusi. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab ataupun Bapak Ibu kami persilakan untuk memberikan umpan balik atas presentasi yang kami tampilkan pada hari ini. Silakan Bapak Ibu. Bu Olim, silakan. Kepada siapa pertanyaan akan disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik sekali terhadap materi-materi yang telah disampaikan Bapak-Bapak semuanya. Lalu ada terbesit di hati saya yang ingin ditanyakan karena mungkin pernah juga mengalaminya ya Pak ya, terkait disiplin negatif tadi yang disampaikan oleh Pak Sugi. Saya ingin menanyakan saja tanggapan Bapak-Bapak semuanya yang sudah mendapatkan pembelajaran baru dari CGP seperti itu Pak. Pertanyaan saya itu bagaimana ya Pak, kira-kira misalnya ada guru nih di kelas siswa itu melakukan kesalahan, lalu dengan kesalahan kita merajuk lah istilahnya ya, dengan artian kayak ada rasa dendam dan enggan untuk masuk ke kelas dalam beberapa pertemuan berikutnya. Kalau seperti itu kira-kira bagaimana ya Bapak untuk tanggapannya? Mungkin hanya itu saja yang bisa saya tanyakan. Mohon solusinya juga, mana tahu ada solusi jika ada tindakan-tindakan guru yang seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Solima atas pertanyaan yang diberikan. Luar biasa sekali ya pertanyaannya Bu ya. Dan apa yang Ibu tanyakan tadi juga sebetulnya sering saya alami secara pribadi. Saya sering mengalami ketika saya masuk ke ruangan kelas, ternyata peserta didik belum siap untuk belajar dan saya sering marah kepada siswa. Nah, itu kasus sebelum saya mengikuti
program pendidikan guru penggerak. Namun setelah adanya materi ini, saya menjadi sadar bahwa apa yang sudah saya lakukan kepada siswa itu sangat tidak benar. Dan sekarang saya berusaha mengubah diri saya menjadi pribadi yang lebih baik terhadap siswa tentunya. Apabila saya mendapati masalah di kelas dengan siswa yang belum bisa belajar seperti itu, jadi pertama kita harus membuat dulu keyakinan kelas dengan siswa. Sepakati apa yang harus mereka jalani bersama dengan saya nanti ke depannya, dan keyakinan yang bagaimana yang mereka inginkan. Mereka itu maunya dibawa kemana supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik tanpa memaksakan kehendak mereka. Ya, mungkin seperti itu Bu Solimah. Bapak yang lain mau menambahkan silakan. Baik, bagaimana Bu Solimah kira-kira? Ya, jadi pentingnya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum adanya disiplin negatif, karena kan disiplin negatif itu kan memang tidak baik ya Bu ya, itu harus kita hindari. Dan sekarang kita berusaha mengambil langkah disiplin yang positif, yaitu tadi adanya konsekuensi dan restitusi. Di antara konsekuensi dan restitusi menurut kami yang lebih baik adalah restitusi, yang seperti kalau oleh Pak Ali tadi ya. Jadi siswa akan dikembalikan ke kelompoknya lagi dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan untuk menjauhkan siswa dari kelompoknya. Kan sering kita kalau seumpama ada anak marah di rumah atau di sekolah, marah kepada gurunya, anak itu menjauh dari gurunya. Anak itu akan dendam kepada gurunya, sakit hati, jengkel dengan gurunya. Bahkan seperti tadi kata Pak Ali, jangan-jangan pulang sekolah ban motor dikempesin ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ya. Terima kasih Bu Solimah, tepuk tangan Bu Solimah lagi. Selanjutnya silakan untuk yang lain Bapak Ibu, pertanyaan kedua ataupun umpan balik boleh. Bu Hawa ya. Siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga saya ucapkan terima kasih atas materi-materi hebat yang diberikan oleh Bapak sekalian. Saya menarik yang dibahas oleh Bapak Haris Fadila tadi, kaitan dengan kontrol berintegrasi. Memang dilema yang seperti ini kita hadapi setiap hari Pak. Saya sendiri bersikap mungkin saling berkaitan dengan materi yang satu dengan yang lain tadi, mengenai mengontrol siswa. Itu mungkin tergantung dari gurunya yang menangani. Ada guru itu yang langsung memberi hukuman, ada juga yang guru yang tidak bisa marah-marah juga ada. Nah itu bagaimana? Saya hanya ingin meminta sarannya gitu. Kontrol berintegrasi ini dari stimulus disiplin dan nilai kebajikan umum ini, kira-kira langkah apa secara umumnya gitu ya Pak? Langkah apa yang umumnya nih yang harus kita miliki sebagai seorang guru? Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri billahi fisabilillah fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hawa izin menyampaikan pendapat. Dari budaya positif ini semua saling terhubung ya. Mungkin tadi orangnya beda-beda yang menyampaikan. Mungkin saya ambil garis kesimpulannya. Jadi dari disiplin positif dan nilai kebajikan itu berawal daripada diri sendiri dulu, disiplin positifnya. Kemudian nilai kebajikan yang banyak tadi dari 6 organisasi itu bisa jadi referensi kita. Jadi kita menggabungkan suatu pernyataan dari siswa atau tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Harun. Misalkan ada yang jangan buang, kalimatnya kan nggak boleh negatif ya, buanglah sampah kepada tempatnya,
jagalah kebersihan kelas, itu kan sama, nilai universalnya satu, kebersihan. Jadi kita kelompokkan nilai-nilainya dari yang sama-sama. Jadi itu nilai kebajikan universal. Nah, sehabis sudah dari diri sendiri kita tanamkan ke siswa, kemudian nilai kebajikan kita pahami, lanjut ke motivasi. Motivasi itu kalau bisa yang dari ekstrinsik diubah menjadi intrinsik. Bagaimanapun caranya gitu loh. Kita sambil memberikan pemahaman tadi oleh Pak Suki ya. Jadi tidak ada lagi hukuman penghargaan, dan cara penyelesaiannya memakai restitusi. Restitusi itu berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Artinya apa? Dikembalikan dari dirinya sendiri juga menemukan solusi atas masalah dia. Mungkin tadi belum ini ya. Jadi masalah itu dari dia, solusinya dari dia. Jadi kita posisinya yang mana? Manajer tadi, kita cuma menanyakan. Tapi sebelum ke manajer itu ada keyakinan kelas. Jadi kan nilai-nilai yang ditulis Bapak Ibu tadi kan digabung, dikelompokkan. Ya, dibikin keyakinan. Supaya apa? Karena itu berasal dari dalam hatinya, dari dalam dirinya. Dia ingin bersih, dia ingin selamat, dia ingin tanggung jawab, dia ingin disiplin. Itu digabungkan. Jadi ketika suatu saat dia melanggar, nah, ketika melanggar itu apa yang kamu langgar? Keyakinan apa? Dulu kamu meyakini apa? Disiplinan. Siapa yang bilang kedisiplinan? Bapak atau kalian menyepakatinya? Nah gitu kan, karena kesepakatan, keyakinan ya, keyakinan kelas. Kemudian hubungan keyakinan kelas ini adalah kebutuhan dasar manusia. Oleh Pak tadi ada 5, ada kasih sayang, kesenangan, bertahan hidup, dan lain sebagainya. Itu adalah motifnya, alasan kenapa seseorang itu bisa berkelakuan yang tidak seyogyanya ya. Jadi kemudian ada 5 posisinya. Jadi kita sebagai yang kita berprogres ya, bukan berarti saya tidak pernah ya. Saya sebagai guru mungkin ke 5 posisi itu pernah ada ya, secara baik sadar atau tidak sadar. Tapi kita berprogres menuju posisi manajer gitu ya. Jadi setelah itu baru diselesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi kalau Bu Hawa tadi misalkan apa tadi Bu? Misalkan tadi yang sampean ini kan masalahnya secara garis besar. Nah ya, secara umumnya saja. Makanya tadi ya saya jelaskan dari awal supaya paham. Jadi gini, ketika misalkan ada yang disiplinnya, misalkan tadi ya yang melanggar dari keyakinan dirinya misalkan ya, sudah membuat nih kita kan, kita buat keyakinan kelasnya kita, terus seumpamanya ada yang melanggar keyakinan kelas itu, misalkan tadi banyak misalkan yang terlambat ya, karena mungkin di sekolah kita banyak. Nah pertama kita memanggil siswanya dengan posisi manajer ya, maka akan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas dengan mengatakan, jangan sampai mengatakan siswa itu salah atau gagal. Jadi kalimatnya itu kita awalnya yang positif. Misalkan tadi ya, tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi stabilkan posisi dirinya supaya dari yang salah jadi dia itu tidak merasa. Bukan berarti tidak merasa ini yang ini ya, distabilkan. Artinya mungkin saat itu dia shock juga waktu dalam masalah. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu.
Kalau boleh ibu tahu kenapa, terus diutarakan alasannya. Nah, lalu kita kembalikan ke yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita balikan lagi ya. Ibu tidak mencari yang benar atau salah. Ibu mau kita menyelesaikan apa yang terjadi dengan baik-baik. Kalau boleh ibu tanya kembali, keyakinan keras apa kira-kira yang kamu melanggar ibu? Misalkan bu, disiplin bu atau tanggung jawab. Nah, kalau seperti itu, bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan apa yang kamu kerjakan itu? Misalkan tadi dia telat gara-gara main HP, lalu dia dari dirinya sendiri, saya bu akan mengurangi jam saya main HP, saya akan tidur lebih awal. Kemudian jika tadi saya tidak memperhatikan pelajaran ibu, saya akan membuat rangkuman atau catatan. Baik, berarti itu solusinya dari dirinya juga. Nah, laksanakan ya, dia laksanakan. Oke, itu ya Bu Siti Hawa. Jadi dari siswa, solusinya dari siswa itu. Terima kasih. Luar biasa, sangat inspiratif sekali ya pemaparan Pak Haris atas jawabannya untuk Bu Siti Hawa. Bu Siti Hawa bagaimana? Baik, terima kasih Bu Siti Hawa. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Mujahid, silakan Pak Mujahid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak yang di depan, calon PGP ya, sudah memberikan materi yang cukup luar biasa pada hari ini. Sangat menginspirasi. Namun ini masih terbatas dalam hal materi atau dalam realitanya belum, karena saya beranggapan bahwa ketika kita sekolah di suatu institusi kita sendiri, kita hendaknya menggali pada permasalahan di sekolah kita sendiri. Kalau ini kan hanya sebatas kasus, kemudian belum bisa terrealisasi di dalam kelas. Mungkin ada yang terrealisasi, mungkin tidak. Ya. Artinya apa? Belum terakomodir secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap guru harus melakukan keyakinan dalam kelasnya. Apakah demikian? Karena melakukan keyakinan kelas butuh waktu, sementara di kurikulum kita itu dituntut bahwa guru itu harus fokus pada proses pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid, gitu ya. Apakah itu juga perlu waktu ya? Perlu waktu dari kasus ke kasus. Tiap hari pasti berganti terus kasus ini ya. Seperti tadi ya, mungkin saya sering kasus itu ketika saya masuk siswanya belum siap, terus tidur-tiduran sambil megang HP. Tapi begitu disuruh bagaimana belajar menggunakan handphone, dia bilang nggak ada paket, padahal main game bareng bisa gitu loh, mabar bisa gitu, ada kan gitu. Jadi bagaimana kita membuat keyakinan seperti itu kalau kejujuran itu sudah tidak ditanamkan pada diri siswanya dan gurunya. Nah itu ya, jadi ini harus perlu realisasi ya, benar. Kemudian kenapa keyakinan itu tidak diakomodir oleh wali kelas? Nah, kalau wali kelas berarti keyakinan nanti tumbuh pada diri kelas tersebut gitu. Jangan sampai pada keyakinan guru sendiri terus kelasnya sendiri gitu, beda-beda gitu. Oh ibu ini harus begini, tapi dalam kelas peraturannya harus begini gitu. Jadi nanti itu tidak terjadi miss gitu. Nah, kemudian bagaimana tidak diakomodir bahwa keyakinan yang mau kita buat itu secara keseluruhan, yaitu keyakinan yang dibuat oleh sekolah. Nah, sejauh mana kita melibatkan dari BK? Takutnya nanti BK tidak berperan, gitu kan? Kalau masing-masing guru membuat sendiri-sendiri, makin banyak guru yang membuat sendiri-sendiri, makin pusing siswanya. Coba pikir, ya. Ini secara teori bagus ini, benar, saya katakan gitu. Tapi bagaimana bapak-bapak di depan ini bisa merealisasikan untuk satuan pendidikan yang kita miliki?
Tujuannya ke sana. Gitu. Tapi kalau bapak-bapak jadi BGP hanya untuk keperluan secara nasional, secara ini, saya kira banyak orang nasional yang berpikir. Paling tidak kita memulai dari sekolah kita sendiri gitu, yang bisa diperbuat apa. Gitu. Jadi bukan hanya menampilkan teori yang begitu bagus. Saya gitu. Ya, saya kira bisa nangkap ya 3 poin yang saya utarakan tadi. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sahabat yang disampaikan Pak Mujahid mengenai permasalahan atau kasus di mana materi kita memang belum secara keseluruhan diterapkan atau diimplementasikan di sekolah, dan kaitannya dengan keyakinan kelas yang disampaikan tadi, memang kita juga baru melihat atau baru belajar juga mengapa ternyata sekarang ini ada keyakinan kelas yang kita tahu selama ini hanya adalah aturan-aturan saja, di mana aturan-aturan itu selalu ada hukuman, konsekuensi, atau dan juga nanti juga ada restitusi juga yang disampaikan Pak Sugi tadi. Namun demikian, mulai bertahap kita perlu adanya kolaborasi, ya, kolaborasi dari seluruh pihak semuanya, dari rekan sejawat, kemudian juga dari wali kelas, kemudian juga dari yang pertama memang dari kepala sekolah. Bagaimana tanggapan beliau? Bagaimana tanggapan seorang pimpinan atas keyakinan kelas yang mungkin bisa kita sepakati bersama? Ada keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, dari keyakinan kelas itu tadi saya juga menyampaikan sedikit bahwa poin penting di keyakinan kelas itu adalah wali kelas. Ya, bagaimana wali kelas membuat keyakinannya sedemikian rupa, serinci mungkin, dan menjadi kesepakatan bersama. Dan kemudian dari kolaborasi dari wali kelas, kepala sekolah, rekan sejawat semuanya bisa menjadi sebuah keyakinan sekolah. Jadi disimpulkan bahwa keyakinan kelas itu bisa disepakati bersama, seperti itu. Di lain sisi juga ada peraturan dan hukuman, seperti itu. Itu tanggapan dari kami. Juga mungkin ada teman-teman yang menambahkan. Silakan, Aris. Baik, terima kasih Pak Harun atas waktunya dan juga Pak Mujahid atas tadi pertanyaannya. Untuk sesi berbagi kali ini memang kami fokuskan pada materi yang didapatkan dalam program guru penggerak, kemudian kita mencoba untuk mengimplementasikan. Nah, poin yang saya dapatkan dari Pak Mujahid itu adalah bagaimana implementasinya dalam sekolah, ya. Saya kembalikan lagi ke tentunya yang awal sebagai nilai dari disiplin positif itu adalah kembali lagi ke diri masing-masing terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu, bagaimana kita dalam memposisikan diri kita sebagai pendidik seperti itu. Itu makna dari disiplin positif. Kemudian kaitannya dengan keyakinan kelas tadi mungkin berbeda-beda dengan setiap guru. Ya mungkin kita perlu membedakan Pak antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas, Pak. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Haris bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak, bukan berbentuk peraturan-peraturan yang harus dipatuhi ketika guru ini harus seperti ini, guru itu harus seperti itu. Tapi adalah nilai-nilai yang nilai kebajikan universal yang banyak tadi tabelnya dari 5 organisasi yang ditampilkan itu, kira-kira semoga itu bisa ditanamkan terus-terus setiap guru yang masuk ke kelas itu dan menjadi kesepakatan bersama, menjadi keyakinan bersama. Kalau dalam bentuk peraturan mungkin berbeda. Maka saya pernah membuat kesepakatan kelas itu masih dalam bentuk peraturan saja. Jadi misalkan saya datang sekian, siswa harus masuk, kalau tidak masuk apa konsekuensinya, itu kan bentuk peraturan, itu bukan keyakinan. Keyakinan itu kalau sudah menjadi masuk ke dalam hati mereka, kemudian menjadi harus meyakini itu bahwa bukan karena peraturan itu. Nah, tadi dari langkah-langkah membuat keyakinan kelas juga disebutkan Pak Harun bahwa setiap anak harus mengusulkan keyakinan yang dia yakini di kelas. Kemudian dikategorikan, Pak. Ya, jadi dikelompokkan. Oh, nilai ini berarti nilai disiplin. Ini nilai kejujuran, ini nilai tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu guru menanamkan setiap hari yang masuk, Bapak Ibu guru yang masuk kelas ya,
yang masuk ke kelas menanamkan setiap hari pada peserta didik. Harapannya memang nilai yang kita sepakati tadi benar-benar tercapai oleh peserta didik, Pak. Memang teorinya sangat bagus ya, tapi implementasinya mungkin sangat sulit seperti itu. Butuh kolaborasi, butuh saling pengertian satu sama lain, dan semoga memang kita benar-benar dalam suatu keluarga yang di sekolah ini menciptakan pembelajaran yang benar-benar bermakna seperti itu. Dengan langkah-langkah yang kita selalu kembangkan, sedikit kecil tapi ada progres lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, mungkin cukup sekian penampilan dari kami dan diskusi tanya jawab sudah kami tutup. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan. Itu semata dari kami berempat. Kesimpulannya, Bapak Ibu, budaya positif mulai saat ini mari kita terapkan, mari kita implementasikan, mulai dari kita sendiri sebagai role model bagi siswa dan peserta didik supaya menjadi pembiasaan positif. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Alhamdulillah, mudah-mudahan terlaksana. Amin, Allahumma amin. Mungkin baik, kepada Ibu Iris mungkin kami persilakan untuk menutup acara di sini. Silakan Bu. Baiklah, demikian tadi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka diseminasi budaya positif di SMA Negeri Tebalirian yang dilaksanakan oleh Bapak Ali, Bapak Haris, Bapak Harun, Bapak Sugi dalam rangka sebagai guru penggerak angkatan 9. Semoga pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kita CGP Angkatan 9 ini dapat kita implementasikan di SMA Negeri 1 Balerian. Dan terima kasih karena telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga kedepannya akan ada rekan-rekan kita lagi yang mengikuti kegiatan yang seperti ini dan akan menghasilkan aksi nyata yang lebih baik lagi. Karena sudah disampaikan materi semua, tanya jawab juga sudah, maka dengan ini saya menyatakan kegiatan diseminasi ini telah berakhir dengan baik. Terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon waktunya sebentar, masih ada satu kegiatan lagi. Ya. Tidak ada foto Bu, kegiatan kami. Video. Nanti video. Sebentar aja, sebentar. 5 menit paling. Iya. Saya sudah mengundang duta teknologi ini jauh-jauh dari Balerian.